Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kajian kita dengan kitab Syarah Aqidah Ahlis Sunnah wal Jamaah, masih pada bab yang ketiga, penjelasan sebagian kaidah di dalam mengambil dalil, tepatnya pada kaidah ke-10 di halaman 64. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama, sekali lagi di dalam agama adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini merupakan kaidah yang ke-10 yang harus kita pahami sebagai seorang ahlus sunnah wal jamaah, bahwa bid'ah adalah perkara yang tidak pernah ada sebelumnya di dalam agama. Sekali lagi di dalam agama. Kalau dalam urusan dunia bukan itu yang kita bahas. Wilayah kita, pembahasan kita hanya di dalam agama saja. Selanjutnya, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ya, satu pernyataan dan kenyataan yang masih sulit diterima oleh sebagian saudara-saudara kita yang masih menyukai perbuatan-perbuatan bid'ah. Masih sulit sekali untuk menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ini. Poin pertamanya itu. Poin keduanya, pembahasan semacam ini yang kita lakukan seringkali disalahfahami. Difahaminya kita sedang satu, mengahlul bid'ahkan mereka. Dua, menyesat-nyesatkan mereka. Tiga, memvonis mereka pasti masuk neraka. Padahal tidak begitu. Ya. Jadi mereka menarik lazimul qaul, menarik sebuah kesimpulan dari pernyataan kita, yang kemudian kita bilang enggak, tapi mereka paksa iya. Ya. Padahal lazimul qaul atau konsekuensi ucapan manusia pada umumnya itu ada 3 kondisi, 3 keadaan. Ya. Konsekuensi ucapan seseorang itu ada 3 keadaan. Yang pertama, an yudhkara lil qail wa yaltazima bihi.
ketika konsekuensi ucapan itu disampaikan kepada yang berucap, dia mengiyakannya. Dia mengiyakannya. Yang kedua, ketika konsekuensi ucapannya disampaikan ke yang mengucapkan, dia menolaknya. Nanti insya Allah ana coba berikan contoh supaya mudah dipahami. Dan yang ketiga, disampaikan konsekuensi ucapannya, tapi dia tidak berkomentar apa-apa. Yang pertama dulu, ketika ada yang berucap, kemudian yang mendengarnya ini pun menyimpulkan, menarik sebuah kesimpulan. Oh, berarti ucapanmu ini konsekuensinya begini dan begitu. Setelah disebutkan begitu, yang mengucapkan tadi imma mengatakan iya, benar seperti yang Anda simpulkan, wa imma mengatakan tidak sebagaimana yang Anda simpulkan. Ketiga, tidak dikomentari apa-apa. Contohnya, ya, ini contoh yang Ana pakai untuk santri sebenarnya, ya, dan sama mereka gampang dipahami. Ada Zaid, ada siapa? Faisal misalnya, ya. Si Zaid berkata, ya Faisal, hal ma'aka fulus. Faisal, kamu ada uang enggak? Ini Zaid yang ngomong. Faisal, kamu ada uang enggak? Kira-kira Zaid akan mengambil kesimpulan apa dari pertanyaan ini, dari ucapannya si Zaid ini? Faisal akan menarik kesimpulan apa? Bahwa Zaid butuh uang, ya. Maka si Faisal bilang, apakah kamu sedang butuh uang? Jadi si Faisal nggak bilang, oh ya saya bawa, oh ya saya enggak. Langsung disebutkan konsekuensi ucapannya si Zaid. Zaid bilang, Faisal kamu bawa uang enggak? Kata si Zaid, kata si Faisal, langsung disebutkan. Apakah kamu berarti sedang membutuhkan uang? Nah, ketika si Faisal menyebutkan konsekuensi ucapan ini, ada kemungkinan 2, bahkan 3 dari si Zaid. Kemungkinan mengatakan, iya, saya membutuhkan uang. Kemungkinan kedua mengatakan, tidak, saya tidak membutuhkan uang. Saya cuma mau tanya aja, kamu itu bawa uang atau tidak? Kalau tidak bawa, ya saya bagilah begitu. Ya. Kemungkinan ketiganya, diam aja, tidak dikomentari apa-apa. Nah, ini 3 kondisi lazimul qaul. 3 kondisi konsekuensi ucapan seseorang. Nah, ini kan ucapan nih, afwan. Ini kan ucapan, ya. Apa tadi depannya? Penjelasan kaidah yang ke-10. Setiap perkara sampai akhirnya ini kan ucapan. Ucapan ini kira-kira ada konsekuensinya tidak? Ada. Dan boleh jadi konsekuensinya diiyakan. Ya benar seperti itu. Atau kemungkinan kedua, konsekuensinya ditolak, disanggah. Atau kemungkinan ketiga, konsekuensi ucapan ini diabaikan, tidak dikomentari apa-apa. Nah, kita ambil yang pertama dulu. Ketika kita ngomong ini tadi, penjelasan kaidah ke-10 setiap perkara baru sampai akhirnya, mereka langsung tarik kesimpulan. Oh, berarti kamu lagi ngebit-abitahin kami nih. 1. Oh, berarti kamu lagi, apalagi tadi tuh, menyesat-nyesatkan kami nih. 2. Yang ketiga, oh berarti kamu salafiyun atau wahabiyun begitu, sedang meneraka-nerakakan kami. Berarti kamu begitu dong. Maka kita menjawab, merespon, ya, komentarnya itu tadi dengan mengatakan tidak. Saya tidak berkata begitu. Nah, berarti ini masuk ke kondisi yang pertama, kedua atau ketiga? Kedua, karena kita menolak, enggak seperti yang kamu pikirkan, ya. Dan kalau seseorang sudah menyatakan enggak seperti yang kamu pikirkan, enggak seperti yang kamu simpulkan, harusnya jangan dipaksa. Karena apa? Karena kitalah yang paling paham dengan ucapan kita sendiri, bukan dia yang mendengar ucapan kita. Lain halnya kalau dia bilang, oh berarti setiap orang yang melakukan kebid'ahan
terancam dengan neraka, termasuk kamu juga. Ya, wahai Wahabi. Kira-kira kita bilang iya apa enggak? Iya. Iya, benar. Itu maksud ucapan saya. Semua orang yang melakukan kebid'ahan terancam neraka, bukan cuma kamu tapi juga saya. Berarti ini masuk ke kondisi yang pertama. Nah, kalau seperti ini harus diterima. Ya. Cuma sayangnya mereka itu ketika kita sudah bilang enggak, kami enggak seperti yang Anda simpulkan, mereka paksa bahwa kita seperti yang mereka simpulkan. Padahal tidak demikian, ya. Maka perlu kehati-hatian, kecakapan dan kesabaran di dalam menjelaskan hal ini. Ya, hal ini hal yang sangat sensitif karena belum difahami dengan baik oleh sebagian saudara-saudara kita, hingga yang difahaminya adalah hal-hal yang negatif saja. Padahal kita tidak sebagaimana yang mereka simpulkan atau mereka tuduhkan, tidak. Status ini, hukum ini berlaku untuk kita semua, ya Anda, ya saya. Kalau kita semua melakukan larangan ini, maka kita terancam dengan kesesatan, kita juga terancam dengan neraka wal-iyadzubillah, ya. Jadi ini ibaratnya peringatan umum buat kita semua, bukan buat segelintir orang saja. Berikutnya, pengertian bid'ah. Bid'ah sama saja artinya dengan al-ikhtira', yaitu membuat sesuatu yang baru, yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya, belum pernah ada sebelumnya. Ini secara bahasa, ya. Bid'ah atau ibtada'a, asal kata kerjanya membuat kebid'ahan, itu artinya ikhtara'a, membuat sesuatu yang baru, yang belum pernah ada sebelumnya. Yang belum pernah ada sebelumnya. Makanya di dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya, "Qul ma kuntu bid'am minar rusul." Sampaikanlah kepada mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bukanlah rasul yang pertama. Aku bukanlah rasul yang baru. Artinya sebelum kedatanganku ini sudah lebih dulu ada rasul-rasul yang lain membawa dakwah yang sama, yaitu dakwah tauhid. Jadi apa yang ku dakwahkan, apa yang ku ajarkan bukan perkara baru. Sudah pernah disampaikan sebelumnya oleh Rasul Isa alaihissalam, sebelumnya lagi oleh Musa alaihissalam, sebelumnya lagi oleh Ibrahim alaihissalam, sebelumnya lagi oleh Nuh alaihissalam. Yang ku sampaikan ini bukanlah suatu hal yang baru. Jadi kenapa kalian kok rasanya seperti terkejut seperti itu? Ya. Jadi bid'ah atau berasal dari kata kerja ibtada'a adalah membuat sesuatu yang benar-benar baru, belum pernah ada sebelumnya, ya, belum pernah ada sebelumnya. Walaupun nanti dibagi, ya, ada pembagian bid'ah itu menjadi dua bagian. Adapun secara bahasa adalah hal yang baru dalam agama ini setelah sempurna. Setelah sempurna. Kalau agama ini belum sempurna, yaitu di masa hidupnya Nabi SAW, maka perkara yang baru, maka sebuah ketentuan hukum yang baru tidaklah disebut sebagai bid'ah. Ya, ini satu keterangan yang bagus ini, ya, dari kitab Mukhtar Rusihah, ya, miliknya Imam Ar-Razi Al-Hanafi, ya, adalah hal yang baru dalam agama setelah agama ini sempurna. Setelah agama ini sempurna berarti kapan itu? Ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu Nabi Muhammad SAW wafat, kemudian muncul perkara yang baru dalam agama, sekali lagi baru dalam agama,
maka ini disebut sebagai bid'ah. Adapun sebuah perkara agama yang muncul sebelum sempurnanya Islam, sebelum wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketentuan baru yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidaklah disebut sebagai bid'ah, karena itu bagian dari syariat, ya. Jadi sama-sama muncul perkara baru dalam agama. Satunya munculnya sebelum sempurnanya agama Islam. Berarti sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara satunya lagi munculnya setelah sempurnanya Islam, yaitu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ini disebut bid'ah. Sementara yang satunya lagi tadi tidak disebut sebagai bid'ah. Karena apa? Dia munculnya sebelum sempurnanya Islam. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW itu tidak disebut sebagai bid'ah, itu disebut sebagai syariat, ya. Jadi tidak semua yang muncul dalam agama itu langsung divonis sebagai bid'ah. Karena kalau hal yang baru dalam agama langsung semuanya divonis sebagai bid'ah, maka satu ketentuan baru dari Nabi SAW itu juga berpotensi disebut sebagai bid'ah. Padahal enggak begitu, ya. Jadi bisa diberi tanda atau garis bawahi setelah agama ini sempurna, ya. Kalau sesuatu yang baru itu munculnya sebelum sempurnanya Islam, sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka perkara itu tidak disebut sebagai bid'ah. Misalnya apa misalnya? Misalnya sholat tarawih ajalah misalnya. Sholat tarawih kan nggak ada di umat-umat terdahulu, ya. Adanya di umat Nabi Muhammad SAW atau di syariatnya Nabi Muhammad SAW. Atau yang sudah pasti saja halalnya ghanimah lah. Halalnya ghanimah itu kan baru ada ketentuan itu di masanya Rasulullah SAW. Di masa nabi-nabi yang sebelumnya ketentuan halalnya ghanimah sudah ada atau belum ada? Belum ada. Umat nabi-nabi dahulu kalau berperang, berjihad, kemudian dapat ghanimah, harta rampasan perang, boleh tidak dinikmati? Tidak boleh. Harus dikumpulkan semuanya, nanti akan ada api yang menyambar, tanda bahwa pahala mereka sudah sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketentuan halalnya ghanimah itu kan perkara yang baru, di mana sebelum Nabi Muhammad SAW ketentuan itu belum ada. Tetapi apakah ketentuan halalnya ghanimah disebut juga sebagai bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena dia muncul sebelum sempurnanya Islam, sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ketentuan halalnya ghanimah bukanlah bid'ah, melainkan justru bagian dari syariat, ya, melainkan justru bagian daripada syariat. Adapun perkara yang muncul dalam agama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maka ia ini disebut sebagai bid'ah. Misalnya seperti orang-orang yang ditegur keras oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang melakukan zikir berjamaah, ya. Mereka duduk melingkar, kemudian masing-masing memegang kerikil, ya, 30, 100 buah dan seterusnya, dan ada yang mengomandoi satu orang. Yang mengomandoinya itu akan memimpin mereka semua. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, terus pokoknya dikomandoi. Ya, kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali, dikomandoi. Enggak sendiri-sendiri. Nah, kegiatan ini didapati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud pun bereaksi keras. Betapa cepatnya tersesatnya kalian. Itu loh, bajunya Nabi SAW belum usang. Alat makan dan minumnya Nabi belum pada pecah. Kok kalian sudah melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Maksudnya apa? Bajunya beliau belum usang, alat makannya belum rusak. Baru kemarin beliau meninggal. Kok udah sebegini cepatnya kalian meninggalkan ajaran Nabi SAW? Lah ini disebut sebagai bid'ah karena munculnya setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi batasannya itu, ya, sempurnanya Islam yaitu dengan wafatnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau sesuatu yang dibuat-buat setelah wafatnya Nabi. Nah, ini juga menegaskan penjelasan kita barusan, ya. Atau sesuatu yang dibuat-buat setelah wafatnya Nabi, berupa kemauan nafsu dan amal perbuatan. Apabila dikatakan aku membuat bid'ah, artinya aku membuat suatu ucapan atau perbuatan tanpa adanya contoh sebelumnya. Ya, ini penjelasan kata bid'ah dari segi bahasa. Asal kata bid'ah berarti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Allah berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah lah pencipta langit dan bumi. Adakah penciptaan langit dan bumi sebelumnya? Tidak ada. Dan adakah yang menciptakan langit dan sebelumnya dan bumi sebelum Allah? Tidak ada juga. Yang benar-benar pertama kali melakukan penciptaan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah menggunakan kata badi', ya. Berasal dari akar kata yang sama, huruf ba, dal dan apa terakhir? Ain. Ya, bid'ah kan dari kata itu. Ba, dal sama ain. Badi' juga sama, ba, dal, ain. Ya, artinya yang mencipta. Tidak ada sebelumnya, tidak pernah ada sebelumnya. Yakni bahwa Allah menciptakan keduanya tanpa ada contoh sebelumnya. Ya, jadi bid'ah adalah perbuatan membuat-buat suatu yang baru dengan belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah dilakukan sebelumnya. Bid'ah secara istilah memiliki beberapa definisi yang saling melengkapi menurut penjelasan para ulama, ya. Jadi kita tidak perlu membentur-benturkan definisi-definisi berikut ini, ya, antara definisinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan definisinya Al-Imam Syatibi misalnya, nggak perlu. Semuanya diambil saja, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bid'ah dalam Islam adalah segala apa yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni yang tidak diperintahkan baik dalam wujud perintah wajib atau bentuk anjuran, ya. Segala hal dalam Islam, dalam Islam berarti dalam urusan dunia atau urusan agama, ya. Segala yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, entah itu bersifat wajib, entah itu bersifat anjuran, ya. Jadi bid'ah itu tidak harus selalu dianggap wajib. Bahkan terkadang hanya sekedar dianggap ini cuma dianjurkan saja, tapi tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga tergolong bid'ah, ya, tergolong bid'ah. Bid'ah itu sendiri ada dua macam. Bid'ah dalam bentuk ucapan dan keyakinan. Kedua, bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah. Jadi ucapan pun ada yang bisa menjadi atau bersifat bid'ah. Apalagi keyakinan. Keyakinan berarti akidah, ya. Seperti ahli ta'til yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat. Ini kan keyakinan ini kan akidah. Akidahnya ahli ta'til. Maka akidah seperti ini juga tergolong bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ada sebelumnya. Tidak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak juga dari para sahabat. Bid'ahnya orang-orang Khawarij misalnya, meyakini bahwa pelaku dosa besar akan kekal di dalam neraka. Keyakinan seperti ini pernah ada tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Pernah ada tidak dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak pernah. Maka ini juga termasuk bid'ah dalam ranah keyakinan, dalam ranah akidah, ya, dalam ranah akidah. Dan ini berat, ya, dan ini berat. Bid'ah dalam bentuk perbuatan dan ibadah, ya. Ini juga sama, dan ini bisa jadi jumlahnya lebih banyak, ya. Orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah
yang sama sekali tidak pernah ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Entah perintah yang bersifat wajib, entah hanya sekedar anjuran, nggak ada. Kayak yang kemarin kita sebutkan ya, orang mau masuk surga bayar 1 juta, ya di Bekasi lagi, ya dekat rumah Hana itu, ya di Bekasi itu, ya di Bekasi bayar 1 juta, ya itu pernah ada nggak di zaman Nabi SAW? Nggak pernah kayak begitu. Ya, seakan mau beli tiket hendak menuju satu tempat destinasi wisata, ya. Kamu mau ke sini 1 juta bayarnya, mau ke sini 500.000. Nggak pernah ada. Nah, itu termasuk bid'ah dalam ranah perbuatan, ya, dalam ranah perbuatan. Bentuk kedua ini mencakup juga bentuk pertama. Sebagaimana bentuk pertama dapat mengiringi pada bentuk yang kedua. Saling apa? Terhubung. Yang pertama dengan yang kedua. Saling terintegrasi, ya, antara yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tadi berupa ucapan dan akidah. Yang kedua berupa perbuatan dan ibadah, ya. Kedua jenis ini, kedua wilayah ini saling terhubung, ya, saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain, hukum asal dari ibadah adalah dilarang kecuali yang disyariatkan. Sedangkan hukum asal dalam masalah duniawi itu boleh kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin ini juga masih belum difahami oleh banyak saudara-saudara kita. Ya, loh memang apa salahnya saya melakukan ini? Memang dilarang. Ya, memang dilarang. Mana dalilnya kalau saya dilarang melakukan ini? Misalnya memperingati hari kematian, mana larangannya? Kan Allah nggak ngelarang, Rasul juga Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ngelarang saya memperingati hari kematian keluarga saya 100 hari, 200, 300 dan seterusnya misalnya. Ya memang tidak ada larangannya. Kenapa? Karena prinsipnya ibadah itu tidak boleh. Sehingga yang ditanyakan harusnya mana perintahnya, bukan mana larangannya. Kalau yang ditanya selalu mana larangannya, walhasil masing-masing orang akan mengkreasi ibadah-ibadah baru. Setiap kali dia ditegur, dia akan memiliki alasan yang sama. Mana dalil yang melarang ibadah saya ini? Yang kedua juga begitu. Mana dalil yang melarang ibadah saya ini? Dan begitu terus. Hingga akhirnya pintu bid'ah itu pun terbuka lebar. Syariat yang sesungguhnya malah jadi ditinggalkan oleh kaum muslimin. Jadi untuk masalah ibadah yang ditanya itu bukan mana dalil yang melarang, tetapi mana dalil yang memerintahkan. Entah perintahnya bersifat wajib, entah perintahnya bersifat anjuran. Adapun dalam masalah dunia kebalikannya. Hukum asalnya boleh sampai dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum mau jual beli dengan sistem apapun pada dasarnya boleh, kecuali kalau ternyata sistem jual beli antum bertabrakan dengan hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di antara sifat atau karakteristik jual beli yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah jual beli yang mengandung kezaliman bagi salah satu pihak. Itu kan dilarang. Maka ketika jual belimu mengandung unsur kezaliman bagi salah satu pihak, nggak boleh dilakukan. Ya, misalnya apa? Menyerobot transaksi orang lain. Boleh tidak menyerobot transaksinya orang lain? Tidak boleh. La yabi' ahadukum ala bai'i akhihi wa la yashtari ala syira'i akhihi wa la yakhtubu ahadukum fawqa khitbati akhihi. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menyerobot, ya, penjualan salah seorang saudaranya. Ya, saudaranya mau jual handphone misalnya, sudah nyaris deal, bahkan sudah nentukan harga dan seterusnya. Tiba-tiba yang kitanya misalnya naudzubillah min dzalik, kita nggak boleh melakukan seperti itu. Ini di saya aja lebih murah begitu. Ini nggak boleh, ya, karena kita berarti apa? Menyerobot transaksi saudara kita. Atau sebaliknya, saudara kita mau beli, ya, mobil dengan harga 100 juta misalnya, terus kita tahu mobil itu 100 juta itu termasuk murah. Bahkan kalau dihargai 200 juta juga masih murah itu. Langsung kita masuk ke sana, saya beli aja 150 juta.
Ya, kamu untung lebih 50 juta dibanding kalau kamu jual ke dia. Ini juga nggak boleh. Kenapa? Karena ada unsur kezaliman ya kepada saudara kita dan juga menumbuhkan apa? Kebencian, ya, permusuhan. Termasuk larangan Nabi SAW, wala yakhtubu ahadukum ala khitbati akhihi. Janganlah kamu menyerobot lamaran saudaramu. Udah tahu perempuan itu dalam proses ya dengan kawanmu, dengan saudaramu, malah kamu serobot. Ya, itu enggak boleh karena apa? Akan menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya. Jadi hukum asal perkara dunia, jual beli, apalagi berbagai macam acara boleh-boleh saja. Hanya saja jangan sampai menabrak larangan syariat. Kalau sudah dilarang, stop. Jangan pakai cara itu. Cari cara yang lain, ya. Cari cara yang lain. Jadi jangan kebolak-balik. Untuk urusan agama yang ditanya malah dalil yang larang. Untuk urusan dunia yang ditanya malah dalil yang memerintahkan, kebalik kayak begitu. Ya, urusan dunia itu luas sehingga hukum asalnya boleh. Ya. Oleh karenanya di Al-Quran yang disebutkan itu dalam perkara dunia adalah yang enggak boleh aja. Berarti yang enggak disebutkan sebagai sesuatu yang enggak boleh, hukumnya kembali ke asal, yaitu boleh. Ya. Adapun agama maka yang disebutkannya yang diperintah-perintah saja. Yang diperintah saja. Ibadah asal mulanya tidak diperbolehkan kecuali yang disyariatkan oleh Allah. Dan segala sesuatu selain ibadah asal mulanya dibolehkan kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah dicetak tebal ya agar menjadi perhatian bagi kita. Ibnu Taimiyah juga menyatakan bid'ah adalah yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bid'ah adalah segala yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan definisi ini semakin luas lagi. Bisa mencakup perkara dunia juga, ya. Kayak misalnya tadi nyerobot transaksi orang, ya, entah sebagai pembeli entah sebagai penjual, itu juga masuk dalam kategori bid'ah karena menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang, Rasul bilang, jangan kamu serobot, ya. Jangan kamu dahului. Itu juga termasuk perbuatan bid'ah, ya. Tapi pada dasarnya bid'ah ini adalah perkara yang menyelisihi ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Lebih daripada itu tidak ada dasarnya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan bid'ah itu, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fil haqiqah minal istihza'i billah, ya. Pada hakikatnya perbuatan bid'ah entah melakukan kita benar-benar yang mengkreasi bid'ah baru itu, entah kita hanya melakukan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Pada hakikatnya itu sikap mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya, melakukan atau membuat, apalagi membuat bid'ah adalah pada hakikatnya sikap mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annaka tataqarrab ila Allah bima lam yashra'hu Allah. Karena kamu melaksanakan ibadah, karena kamu berusaha mendekatkan dirimu dengan Allah dengan satu amalan yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Jadi kayak ngece, kayak ngeledek gitu. Allah bilang, kamu kalau mau dekat sama saya, lakukan ini. Apa kata Allah? Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku berusaha mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai ketimbang jika dia melakukan hal yang kuwajibkan. Berarti dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan, kamu kalau mau taqarrub kepadaku, kamu kalau mau mendekat denganku, lakukanlah hal yang kuwajibkan. Udah Allah kasih tahu tuh. Jaga sholat 5 waktumu. Bagi yang laki-laki sholatlah berjamaah di masjid, ya. Bagi yang perempuan tutup aurat dengan sempurna. Itu kan yang kewajibkan. Kalau kamu mau dekat, lakukan yang kewajibkan. Udah dikasih tahu begitu sama Allah, malah cari cara sendiri. Ini kan kayak nggak menghargai petunjuk Allah artinya orang kayak begini, ya.
sama sekali nggak menghargai arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, kita aja suka nggak terima kok. Kamu tuh dikasih tahu ini yang harusnya kamu lakuin, ya. Kok malah cari cara sendiri? Kalau gitu buat apa kamu percayakan saya sebagai guru? Kalau gitu buat apa kamu percayakan saya sebagai mentor kamu? Ya, wong kamu ternyata ujung-ujungnya cari cara sendiri. Ya, itu saja kita merasa apa? Merasa tersinggung, merasa tidak dihormati, merasa dilecehkan. Dia sudah mempercayakan ya pendidikannya kepada kita. Dia sudah mempercayai kita sebagai gurunya, sebagai pembimbingnya, sebagai mentornya. Malah dia cari cara sendiri. Ya, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-ibtida' fid din fil haqiqah min al-istihza'i billah. Ya, melakukan kebid'ahan atau membuat kebid'ahan pada dasarnya sesungguhnya pada hakikatnya bagian daripada sikap mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Li'annaka tata'abbad ila Allah wa taqarrabta ilaihi bi syai'in lam yashra'hu Allah. Karena engkau melaksanakan ibadah, ya, bertaqarrub kepada Allah dengan perkara yang sama sekali tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berhati-hatilah dari membuat kebid'ahan atau melakukan kebid'ahan yang dibuat oleh orang lain. Sedikit lagi, menyalahi Alkitab dan As-Sunnah atau ijma' para ulama salaf berupa ibadah ataupun akidah. Ya, keyakinan itu maksudnya akidah. Seperti pandangan kalangan orang-orang Khawarij tadi, ya, di mana mereka meyakini bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan kalau mati statusnya kekal di dalam neraka. Itu orang-orang Khawarij, ya. Di dunia dihukumi sebagai kafir, ya. Itu merupakan akidah yang bid'ah, tidak berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syiah Rafidhah juga sama, ya, Syiah Rafidhah juga sama. Di mana di antara keyakinan atau akidah mereka yang bid'ah, bahkan bid'ahnya bid'ah kufriyah, adalah mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah bilang kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Mereka bilang enggak, sahabat-sahabat Nabi murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bilang Al-Quran ini kami yang menurunkan dan kami juga yang akan menjaganya. Mereka bilang enggak. Al-Quran sekarang yang tersebar di tangan kaum muslimin itu sudah tidak asli, tidak sebagaimana yang dulu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga bid'ah, ya, yang berkaitan dengan keyakinan yang bahkan kufriyah, ya, mengeluarkan seseorang dari Islam. Begitu juga bid'ahnya Qadariyah dan Jahmiyah, ya. Bid'ahnya Qadariyah seperti mereka, ya, menisbatkan bahwasannya apa yang dilakukan oleh kita murni merupakan kehendak kita 100% tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menafikan peran Allah, menafikan kehendak Allah dalam perbuatan kita. Ini ana begini-begini tadi nih, ya, begini-begini. Ini ada kehendak Allah enggak? Ada kehendak Allah, walaupun ana juga berkehendak untuk begini. Kan bisa dimulai dari jempol ke telunjuk ke jari tengah bisa. Untuk 1, 2, 3 kan bisa. Atau dimulai dari telunjuk 1, jari tengah, jari manis kan bisa. Ana milih itu. Tapi pilihan ana ini pun juga tidak lepas dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini semua bid'ah yang berkaitan dengan akidah. Dan seperti orang yang beribadah dengan tarian dan nyanyian di dalam masjid, ya, yang nari muter-muter itu, ya. Itu kan sebagian kaum muslimin mengiranya itu ajaran Islam, ya. Dan orang yang tidak beragama Islam juga meyakini, oh itu ajaran Islam ternyata kayak begitu, ya. Nah, itu juga termasuk kebid'ahan. Demikian juga mereka yang beribadah dengan cara mencukur jenggot, mengkonsumsi ganja, kalau ini masalah dunia, ya, yang menyalahi kitabullah dan sunnah, dan berbagai bid'ah lainnya yang dijadikan sebagai ibadah oleh sebagian golongan yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, ya. Ini definisi yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Adapun definisi berikutnya dari Imam Asy-Syatibi insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini kajian kita pada kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.